Ini juga nanti materinya direkam ya, kakak bisa dapat seluruh materi yang ada di sini, gitu ya, termasuk pembelajaran ini dan beberapa proses kurikulum yang nanti akan diberikan ya. Oke, saya izin eh, detail untuk menginformasikan sehubungan dengan eh, PT TBS dan Learning Center yang ada di sini ya. Nah ini sekilas kemarin kita udah sampaikan terkait PT TBS. Nah di sini juga akan kita sampaikan terkait jenjang karir, struktur organisasi, pengertian dan tanggung jawabnya ya. Eh, Nah ini kenapa kita sebut di sini ada TBS Learning Center ya? Karena nanti ini memang ada pemberdayaan untuk semua tim yang masuk di sini, tapi ini adalah fokus di sales ya, online sales dan marketing gitu ya. Ini saya langsung ke tim yang bersangkutan ya. Nah ini ya 3 poin ini sales dan marketing yang nanti kita hire ada di sini. Sebetulnya kurikulum yang diajarkan itu kita punya tahapan-tahapan ya. Edukasi ini dari yang mulai mungkin dari orang yang nggak tahu jadi tahu gitu ya, cuman pengen tahu doang atau jadi bisa gitu ya, atau jadi ngerti gitu ya. Oh, ternyata Learning Center atau TBS ini untuk digital content atau digital creator seperti ini. Terus juga mungkin udah langsung bisa berinteraksi gitu ya untuk cari cari benefit ya, cari profit sebagai afiliator gitu atau sebagai reseller gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan di awal gitu ya. Nah, tahapan yang sekarang yang kita lihat adalah yang punya kompetensi bisa menjadi sales, subagen atau agen ya. Nah, nanti akan dijabarkan oleh Pak Masud ya. Nah, untuk poin di sini ini ada beberapa perbedaan yang kemarin sudah disampaikan. Ada tim sales atau online sales yang eh, profesional gitu ya, dan tim yang mungkin memang di-hire sebagai karyawannya PT TBS. Tapi PT TBS juga meng-hire karyawan tidak selamanya untuk menjadi karyawan ya, tapi nanti akan di-setting sebagai seorang yang profesional gitu ya. Nah, tahapannya macam-macam. Setelah di poin ini, sales subagen dan agen ini, nanti eh, lebih profesional akan di dididik untuk menjadi leader gitu ya, jadi senior leader, bahkan jadi manajer area, bahkan kalau profesional yang yang murni ya nanti sebagai konten kreator gitu ya seperti Pak Masud saat ini, atau nanti sebagai pengusaha junior maupun senior gitu. Apa itu semuanya nanti ini pembelajaran ini nggak kita bahas di sini ya, tapi nanti yang dibahas adalah di poin yang 5 sampai ke 7 ini ya, sales sub agent dan agent. Nah, ini eh, apa sekilas terkait levelnya. Level yang kita akan cari itu di level 3 aja ya sebagai kompeten sales dan ini ya kompetensi pengetahuan dan kompetensi kemampuan untuk meng-create konten gitu ya. Nanti poinnya sampai di sini gitu ya. Kita nggak mencari sampai yang expert gitu ya menjadi seorang bisa jadi pengusaha itu nggak sampai gitu ya. Nah, kemudian ini struktur organisasi di PT TBS gitu ya, ada eh, fungsi di struktur yang strategis gitu ya, ada direkturnya. Nah, saya termasuk di sini dapat amanah untuk itu. Terus fungsi yang strategis taktis gitu ya, operasional dan support, ada taktis operasional itu di unit-unit usahanya gitu ya, termasuk supporting dari tim operasional di sales dan marketing gitu ya, terus juga tim operasional. Nah ini legalitasnya, Kak, legalitasnya seperti yang saya sampaikan gitu ya, kita udah dapat izin, tapi ini usia yang memang masih muda gitu ya. Jadi secara nomor induk berusaha dan nomor AU-nya juga baru didapatkan di bulan September. Nah ini eh, apa namanya secara organisasi yang ada di PT TBS itu ya, mulai dari pemegang saham gitu ya, para komisaris, kemudian tim strategisnya, dewan direksi dan direktur utama di PT TBS sudah ada.
Nah, terus departemen di setiap operasional ya ada departemennya. Nah, ini ada manajer-manajernya gitu ya. Manajer-manajer ini mencakup ya ada 7 unit usaha dan satu kemitraan ya. 7 unit usahanya apa nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian di dalam manajer itu ada tim-tim yang apa namanya lengkap gitu ya. Tim dari mulai admin gitu ya, sales marketing, keuangan sampai ke unit umum ya. Nah, kita nanti fokus hanya di sales dan marketing aja ya, yang nanti kita sedang hire pada saat ini. Lalu juga sebagai mitra atau agent ya. Mitra agent ini ya figurnya nanti teman-teman di awal itu sebagai mitra dulu ya, sebelum nanti menjadi karyawannya PT TBS atau tetap menjadi mitra yang sudah profesional yang tentunya kompensasinya udah lebih lebih tinggi ya. Nah, ini beberapa eh, keterangan yang lebih detail terkait fokus dari tiga departemen atau unit usaha ya. Yang pertama tour travel ya. Tour travel itu di sini jelaskan lebih detailnya yang kemarin disampaikan adalah domestik maupun internasional. Nah, kita fokus di umroh dan haji gitu ya. Kalau dilihat di sini ya, secara paketannya tur dan tur umroh dan haji itu porsinya seperti ini ya, dengan paket harga sampai jutaan ini gitu ya, ratusan juta untuk haji. Nah, kita punya komisi itu cukup besar ya, mulai dari 200 ribuan karena ini 200 ribu yang domestik ya, atau yang ke negara-negara kayak ASEAN, nah itu mungkin sejumlah itu ya, sampai yang 5 jutaan ini yang haji biasanya. Jadi cukup besar. Kemudian yang kedua fokus di properti. Nah, properti ini semua layanan yang berhubungan dengan properti ya, tapi fokus pada pembelian gitu ya. Untuk kerjasamanya bisa, tapi ini masih berjalan gitu ya. Nah, ini properti itu apa aja? Kalau contohnya ada di sini ada rumah, perumahan, ada residen ya, perumahan milik personal gitu yang harganya mahal gitu ya, di atas 1 miliar. Ini di sini ada 2,7, bahkan lebih dari eh, ini juga ada gitu, ada perumahan-perumahan biasa, ada juga lahan atau tanah kosong gitu, ada gudang, rukos gitu, bahkan hotel, gedung pun kita lakukan ya untuk penjualannya ya. Nah, perumahan kenapa di sini kok ada yang 130 di daerah Depok pinggiran itu kita ada mitra yang menjual harga rumah sejumlah ini gitu ya. Nah, komisinya kalau di rumah tuh beragam ya. Persentasenya biasanya sekitar 1%, bahkan ada yang nggak sampai 1% ya, 0,6% gitu ya. Sampai ada yang ngasih 1,5 sampai 2,5% gitu ya. Jadi komisi ini lumayan ini, mulai dari 1,5 juta sampai lebih 20 juta pun ada gitu ya. Nah, ini bergantung nanti dari kesepakatan yang sudah terjadi. Nah, kemudian yang ketiga yang utama yang harus diikuti adalah ini ya, terkait digital kreatif gitu. Digital kreatif ini solusi untuk digital dan memaksimalkan exposure dari bisnis yang ada, termasuk pelatihan ya buat semua. Ini salah satu contoh yang bisa ditawarkan nanti, karena kelas ini sebetulnya kalau ditawarin berbayar gitu ya, berbayarnya harganya ini bisa di atas 5 juta atau 10 juta gitu ya, karena pembelajaran ini sampai lebih dari 10 kali pertemuan atau 3 bulanan gitu ya. Nah, ini beragam kalau digital kreatif ya. Nanti konten-konten juga atau beberapa hasil produk bisa langsung dijual ya kalau udah melakukan itu. Ini contoh aja, harga kayak Zoominar gitu ya. Zoominar tuh kita bisa ngasih kelas gratis gitu ya, kelas gratis gitu ya. Ini kalau mau uji coba bisa pakai ini, tapi sebaiknya dalam langkah belajar ini jangan terlalu di apa diobral gitu ya, ngasih-ngasih yang Zoominar, tapi kasih juga yang kelas apa namanya, kelas yang eksklusifnya ya, yang harganya di atas 1 jutaan gitu ya. Nah, ini ada beberapa banyak programnya. Bahkan kelas premium yang harganya cuma 10.000 kita ada gitu ya. Nah, nanti bisa sambil berjalan, ikutin aja kelasnya dulu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Masrur. Komisinya mulai dari 10% sampai 40% kita dapat gitu ya. Bahkan sebetulnya ada yang 100%. Apa itu ya? Ini yang program seminar yang gratis itu komisinya 100%.
Kenapa 100%? Karena ini kan gratis. Jadi dikali 100% juga ya nggak ada duitnya ya. Nah yang 4 yang lain ini yang udah saya sampaikan, eh, apa namanya, kita nggak fokus di sini ya, seperti trading dan distributor gitu ya. Di sini ada juga informasinya detailnya, kemudian juga ada konstruksi interior gitu ya, lalu isi legal ini terkait ke pengurusan untuk membuat perusahaan gitu ya, kita punya layanannya, lalu juga ada edutainment untuk anak-anak yang kelas 3 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya, kita ada programnya. Dan terakhir ini partnership ya, partnership sebagai personal maupun sebagai mitra agent atau institusi yang bekerja sama dengan PT TBS gitu ya. Ini semuanya bisa kita tawarkan. Nah ini struktur organisasi yang ada saat ini ya. Ada Dewan Komisaris di sini ada 4 orang, kemudian Dewan Direksinya selain saya ada satu lagi ya, yang masih kosong ya. Ini yang nanti kalau perjalanannya bagus ya, kakak-kakak punya potensi untuk mencapai di sini ya. Kemudian juga ada Dirut ya. Nah untuk apa posisi Dewan Direksi dan Dirut ini juga posisi profesional gitu ya. Nanti di hire berdasarkan pemerintahan untuk memimpin organisasi di bawahnya ini, tapi ya tetap ada achievement target yang nanti harus dicapai ya. Kemudian ini apa departemen-departemennya gitu ya, divisi yang ada ya, mulai dari properti sampai trading user dan kemitraan. Nah kemitraan itu isinya ini ya kakak ya, mulai dari owner yang nanti bermitra dengan kita, di bawahnya ini juga semuanya profesional ada di bawahnya ini, tidak diorganisir menjadi tim permanen oleh owner ini. Kalaupun memang mereka mau apa ownernya mau ngangkat sebagai permanen itu nanti jadi kebijakannya owner. Nah desainnya dari yang sekarang ada di PT TBS ini secara desainnya ini bisa diduplikasi nanti oleh kakak pun bisa gitu. Kalau kakak di sini ternyata punya cukup modal kompetensi untuk bisa ngelola kemitraan di sini ini juga bisa, atau menjadi owner di sini ini juga bisa gitu ya. Di dalamnya ada fungsi sebagai manajer, sebagai level middle ya, supervisor atau pro hire atau team leader. Nah, dengan agent atau staff di bawahnya. Gitu. Nah, poin-poin yang di sini terukur ya prosesnya ya, mulai dari kayak sekarang merekrut sales atau agent ada di sini gitu ya perorangan, terus menjadi satu unit tim gitu ya dipimpin oleh tim leader di sini, terus menjadi satu sub departemen di sini oleh pimpinannya oleh supervisor sampai satu departemen ya yang dipimpinnya oleh manajer di sini. Nah ini eh, sekilas saja terkait tugas dan tanggung jawab ya gitu ya. Ini disusun juga lengkap sampai ke level manajer gitu ya. Jadi organisasi secara perusahaannya ada, tapi secara struktur sampai ke level manajer di sini ada fungsinya. Tapi nanti kita fokus hanya di yang staffnya aja ya sebagai sales dan online sales dan marketing. Nah, itu yang nanti akan disampaikan nanti wisudawan yang selesai gitu ya, secara kompetensi udah terukur angka-angkanya, nilainya, targetnya dan lain sebagainya, sehingga nanti begitu wisuda kita udah bisa menetapkan gitu ya sebagai sales maupun eh, apa namanya sales proporsional maupun karyawan gitu ya. Nanti akan ada pengujiannya, kalau masuk nanti pilihannya ya terserah tadi mau jadi karyawan atau menjadi tim sales proporsional gitu ya. Nah nanti unit usahanya juga udah disiapkan yang mana yang mau diambil gitu ya. Tapi saat ini pilihannya hanya 2 dulu ya, selain digital kreatif bisa umroh ataupun properti gitu ya. Nah, nantinya bisa semuanya dipegang gitu ya. Nah, tahapannya juga dari awal sampai itu tiap tiap proses ini ada kelasnya ya, perbedaan kelas. Nah, kita juga bikin kelas pemberdayaan yang privat gitu ya, isinya 10 sampai 30 orang. Nah, jadi kelas ini bisa dijual modelnya. Nah, kakak kan lagi ngikutin nih model kelasnya kayak gini gitu ya. Dan nanti privatnya bisa ditawarin, nah, dan ini kelas-kelas yang berbayar yang bisa dijual buat buat siapapun ya, kenalan kita ya, relasi ke saudara atau siapapun yang mau punya punya istilahnya punya income gitu ya dari kondisi ini. Nah khusus untuk kakak ini semuanya free.
tidak berbayar. Jadi pastikan kalau ada yang meminta biaya untuk itu bukan dari kami ya. Baiknya nanti dilaporkan biar nanti kita telusuri ya kenapa kok ada proses seperti ini. Itu mungkin dari saya, Pak Masud, kakak-kakak semua. Mungkin sebelum nanti berlanjut ke Pak Masud, kalau ada eh, pertanyaan atau tanggapan atau konfirmasi, silakan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kakak-kakak mungkin? Kalau nggak ada, kita akan langsung ke Pak Masud ya. Tapi nanti kalau misalkan ada pertanyaan di tengah jalan, nggak ada masalah ya. Nanti bisa bisa interaksi terus ya, atau bisa komunikasi melalui saya dengan Pak Masud langsung juga nggak apa-apa ya. Terkait masalah teknis, terkait organisasi juga Insya Allah Pak Masud juga bisa jawab nanti ya. Nah ini apa namanya model yang nanti disiapkan gitu. Jadi salah satu eh, apa bahasanya? Salah satu kelas yang juga nanti bisa dijual sebagai digital konten ya buat buat kakak-kakak semua gitu ya. Berapa harganya? Harganya kami belum menetapkan gitu ya. Tapi kalau standar kelas yang sampai 3 sampai 6 bulan ini harganya bisa belasan juta gitu ya, bahkan puluhan juta pun bisa gitu ya. Nah, nanti tinggal kakak-kakak coba rasakan aja seperti apa kondisinya ini ya gitu ya. Nah, nanti kelas-kelas kayak kelas-kelas digital yang kita tawarkan itu bisa jadi model atau contoh yang nanti kakak-kakak bisa bisa lihat ya. Nah, nanti prosesnya jangan khawatir, interaksi kapanpun gitu ya, apalagi kalau by WA sih insya Allah kita bisa jawab, nanti akan ada grupnya yang akan kita buat gitu ya, grup ini nanti ada saya, ada Pak Masud, ada lagi Pak Hedi nanti yang sebagai manajer operasional di PT TBS gitu ya, untuk bisa berinteraksi ke depannya. Demikian, kalau nggak ada Pak Masud, silakan Pak Masud. Di sini udah ada tambahan peserta tingkat dengan siapa ya, maaf Bu siapa? Kak siapa? Dengan Fiona, Pak. Oh ya, Ini saya siap. belum Terima kasih. rubah profilnya tadi Oke, karena belum berubah buru-buru. berapa ya? Iya, Nggak apa-apa ya. ini sambil sambil dirubah. Ya, oke. Kakak kalau bisa biar sekalian berkenalan gitu ya. Nanti ketika interaksi seperti ini, mohon maaf saya lagi mati lampu ini. Eh, Nama dengan domisili ya biar biar lebih enak. Pak Masud ini lokasinya atau domisilinya di Bogor gitu ya. Nah nanti kalau misalkan desainnya kakak perlu tatap muka offline gitu ya, seperti ini siap kok Pak Masud ya. Apa namanya untuk kelas offline-nya ya. Jadi jangan khawatir ya. Oke, Pak Masud udah siap? Silakan Pak Masud. Oke, siap. Terima kasih Pak Teja. Sorry tadi ada ini dulu sebentar. Iya Pak, sekali lagi selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masud dari tim TBS khususnya terkait dengan digital creator. Dan satu lagi divisi terkait properti sama travel ya, Bapak Ibu semua. Dan hari ini saya akan sharing terkait dengan digital marketing, khususnya bagaimana caranya membuat website atau membuat konten dalam sebuah website. Ya, jadi uh, hari ini sesuai dengan mungkin ada informasi dari Pak Teja bahwa kita akan belajar terkait dengan digital marketing, kurang lebihnya fokus selama 2 sampai 3 bulan secara teknis. Insya Allah dengan pembelajaran selama 2 sampai 3 bulan tersebut, Bapak Ibu ibarat eh, punya rancangan punya aset itu. Bapak Ibu punya aset. Apa yang disebut aset? Yaitu sesuatu yang bisa menghasilkan uang, Insya Allah gitu ya Bu ya. Menghasilkan uang dengan cara kita membangun sebuah ya kalau bilang sih toko, tapi juga ini lebih tepatnya adalah sebuah website di mana kita harus bangun dari awal dan pondasinya harus dengan benar sehingga mendatangkan traffic. Artinya orang akan mencari sesuatu kepada kita, kemudian kita menyajikan. Ya.
Apa yang kita sajikan tentunya terkait dengan usaha kita, khususnya nanti yang saya akan banyak ngasih contoh itu travel umroh maupun properti. Karena dimanapun Ibu belajar digital marketing, memang umroh travel sama properti ini sangat booming, tetapi kita memiliki suatu metode yaitu membuat konten, dan kami sudah siapkan kurikulumnya sehingga insya Allah ini menjadi pondasi kita di dalam proses mengikuti perkembangan baik dari sisi digital marketingnya maupun dari sisi perkembangan usahanya, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada 3 sebetulnya pokok. Yang pertama terkait kita akan disiplin belajar, insya Allah gitu, bagi yang berminat dan mau gitu ya, dikasih pembekalan, insya Allah sih gratis, hanya kita akan menyiapkan tanya jawab, kita siapkan membimbing Bapak Ibu jika mau yang berkenan ya ikutin. Terus yang kedua kita juga akan tunjukkan ininya apa, konten-konten yang kita buat itu nanti seperti apa sih ininya gitu loh Bu. Jadinya seperti apa, terus bagaimana, yang ketiga cara membuatnya. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Bahkan membuat website itu atau membuat konten ini, karena sekarang udah era digitalisasi, bahkan ada terbantu dengan ChatGPT, buat konten itu sangat cepat sekali sehingga membutuhkan waktu paling 5-10 menit dengan pondasi yang benar, dengan SEO, search engine optimization, yang mungkin di luar sana Bapak Ibu kalau belajar itu semuanya berbayar ya. Bapak Ibu semuanya berbayar gitu. Kita akan berikan secara gratis, tetapi asal kita mau kerjasama, insya Allah kita akan menghasilkan cuan. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya langsung share aja ya ininya apa. Saya langsung share prosesnya nanti seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah akan saya cepat saja karena ini direkam ya Bapak Ibu ya, direkam sehingga nanti bisa diulangi untuk belajar secara teknisnya lewat video, bisa pelan-pelan cara inikannya, cara mengetahui bagaimana membuat sebuah website khususnya buat konten di WSP ini. Jadi yang pertama saya akan share bahwa kita di sini adalah melakukan suatu proses pembelajaran di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya, bahkan 2,5 bulan sebetulnya. Bulan keempatnya sudah teman-teman sudah bisa share ke bagi yang mau belajar. Nah, Pak, kemudian ada mingguan, minggu week 1, week 2. ya. Gimana Bu? Week 1, week 2, week 3, week 4 ya. Bulan kedua sama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar digital marketing di minggu pertama, yaitu bagaimana cara mengisi lembaran kerja, terus memiliki 200 kata kunci di dalamnya, dan ini akan kami berikan secara free karena saya tahu ini biasanya akan sangat sulit kalau bagi yang masih baru untuk membuat 200 kata kunci maupun bagaimana menyusun kata kunci yang tepat, dan kami sudah siapkan, tinggal diikutin aja, tinggal dipraktikkan aja. Yang kedua, nanti kita juga akan membuat sebuah struktur kalimat atau from kalimat yang akan kita masukkan ke ChatGPT sehingga secara struktur itu mengikuti standar SEO, Search Engine Optimasi, sehingga Bapak Ibu tinggal instruksinya itu sudah sesuai dengan standar SEO, sehingga konten Ibu itu akan masuk ke halaman 1, 2, atau 3 Google. Nanti akan saya tunjukkan kenapa bisa masuk ke 1, 2, dan 3 tersebut. Terus nanti juga ada from dalam bentuk notepad ya Bu ya, Bapak Ibu, dalam bentuk notepad sudah terisi strukturnya, dan yang terakhir adalah gambar. Nah, berikutnya kita juga akan praktek bagaimana cara membuat konten dalam sebuah website. Di sini kita akan menggunakan WSP, teman usaha Biz ID. Terus kita akan praktek bagaimana cara
cara untuk mendaftarkan konten ke Google Search Console sehingga akan masuk ke ranking satu di halaman satu Google. Week 2 kita akan belajar backlink internal maupun eksternal ya Bapak Ibu. Minggu berikutnya kita akan belajar juga analisa Google Search Console. Nanti akan saya tunjukkan juga untuk di pelajaran berikutnya. Kemudian kita akan belajar juga mengevaluasi hasil kerja selama dua minggu ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai Google Search Console ini di dalamnya apa sih gitu. Mungkin saya sedikit akan singgung bahwa kita nanti akan tahu klik to route jumlah klik yang akan itu berapa persen gitu dari tayang ke kliknya. Ada impresi, nanti ada rata-rata, terus ada query, jumlah kata kunci yang memang yang muncul di website. Kemudian kita belajar kita akan menganalisa backlink internal sama eksternal ada berapa. Yang paling akhir ujungnya adalah bagaimana kita kliknya itu per 1000-nya itu ada berapa. Terus yang ngeklik itu nanti ngeklik WA. Nah, ngeklik WA inilah yang disebut dengan lead gitu, Bapak Ibu. Nah, itu semua nanti ada datanya ya, Bapak Ibu, ada datanya. Sementara ikuti saja karena ini nanti akan mudah kok mencernanya untuk memahami. Nanti kita juga akan belajar promosi ke FB atau IG ya, Instagram, maupun kita di TikTok maupun di YouTube. Itu juga nanti kita akan belajar seperti itu. Terus untuk meningkatkan ranking kita juga akan belajar Google Search Console. Terus belajar juga tentang backlink piramid, bagaimana caranya. Terus kita juga akan belajar buat konten maupun body per page. Nah, nanti targetnya di akhir minggu keempat di bulan kedua atau 2 bulan, teman-teman juga akan belajar bagaimana mengaudit sebuah konten dalam sebuah website sehingga Bapak Ibu punya bekal yang full terhadap pembuatan konten ini sehingga bertahan ya, bertahan. Itulah yang disebut dengan aset gitu. Artinya 1 kali 24 jam kali 7 hari itu SEO itu konten itu tetap bekerja ketika ada orang-orang yang mencari ya, mencari sesuai dengan kebutuhannya. Dan ada target-targetnya juga Bapak Ibu, ada target-targetnya juga karena proses pembuatan konten ini cukup cepat karena juga sifatnya berulang-ulang ya. Kalau sudah berulang akan cepat, jadi 5-10 menit ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu 1 jam, itu kalau rata-rata 10 menit kali 5 kan 5 jam ya. 5 jam apa namanya ya, dalam satu hari itu bisa bikin 5 atau 2 jam itu bisa 10. Jadi kalau 10 jam itu kurang lebih 50 gitu. 50 konten. Seperti itu nanti juga kita akan meningkat ya sesuai dengan motivasi dari teman-teman. Nah, berikutnya saya akan sampaikan terkait dengan dari kurikulum itu mungkin di minggu ini juga teman-teman bisa apa namanya bagaimana caranya ya. Saya akan buka dulu lembaran kerja di sini ya. Lembaran kerja seperti ini ya. Kebetulan minggu lalu pada tanggal 5 Juli ya, 5 Juli saya bikin konten biaya umroh terpercaya bulan Agustus ya. Coba kita akan cek apakah konten yang saya buat ini masuk ke halaman 1 Google ya, ke halaman 1 Google. Nah, caranya tinggal seperti biasa Bapak Ibu tulis biaya umroh terpercaya Agustus bulan Bandung. Artinya ini orang yang pengen tahu berapa sih biaya
biaya umroh untuk bulan Agustus di sekitar Bandung ya, untuk travel di sekitar Bandung gitu. Nah, ini nama-nama website punya orang lain ya, Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini yang ketiga juga ini sebenarnya website yang saya buat juga menggunakan WSP ya. Sorry, menggunakan WordPress ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat biaya umroh terpercaya Agustus Bandung. Jadi ini masuk. Nah, nanti seperti yang tadi saya sampaikan di sini kan teman usaha Beach ID ya. Nah, ini di Google masuk ke halaman 1 ya, teman-teman. Nah, kita coba cek cek lagi. Mungkin saya akan lebih acak lagi. Misalnya paket jangan bulan Juni, bulan Agustus ya. Tadi udah bulan Agustus sudah. Bulan September aja. Sorry, saya coba lihat. Oke deh, ini karena ini pembelajaran. Yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat apakah ini bisa masuk ke halaman 1 Google atau tidak. Atau yang ini yang September dulu deh, yang ini yang sudah ada. Umroh untuk di September di daerah Sukabumi. Ya. Nah, ini yang travel ini juga sudah masuk ya. Nah, ini masuk juga ya Bu, paket umroh murah di bulan September. Nah, saya coba di tempat lain kita coba misalnya ini yang punya tadi punya Bu Astuti, punya Bu Eka, punya Pak Akmal misalnya. Sorry, punya Pak ini belum buat. Oh, sudah yang Tangerang ya. Nah, ini eh, paket umroh Januari bulan di Tangerang itu masuk ranking berapa gitu. Walaupun dia masih bikin 1 ya. Nah, ini ya paket umroh Januari Tangerang. Nah, ini artinya kata kunci ini penting bagi Bapak Ibu. Nanti juga kita akan melihat bagaimana kata kunci ini bisa masuk ke halaman 1 Google. Dan ini sudah saya tunjukkan ya. Mungkin saya ingin contoh untuk yang ini ya, yang apa namanya properti ya, properti ya. Eh, yang properti biaya properti minimalis untuk daerah Bekasi ya. Ya, untuk yang properti. Kompetitornya rumah 123 biasanya terkenal ya. Nah, ini masuk teman-teman ya. Biaya properti cuma yang munculnya ini untuk tipe 36, 345 maupun 60 ya. Uh, Coba saya cari lagi di salah satu ini ya, salah satu kata kunci ini ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat lagi di ini. Nah, biaya umroh syariah ya. Nah, ini masuk ada dua konten ya, ada 2 konten yang yang sudah yang masuk ya. Padahal saingannya cukup tinggi ya. Lamudi mungkin teman-teman sudah pernah lihat profit rumah 99 ko ya. Kita bisa masuk juga di halaman 1 Google gitu loh. Tinggal nanti untuk wilayah misalnya di Jakarta atau di Bogor gitu ya. Tipe-tipe rumah mana yang apa namanya yang banyak dicari juga bisa bisa masuk ke halaman 1 Google ya teman-teman. Jadi itu saya yang kedua itu saya sudah tunjukkan atau kita cari lagi misalnya paket umroh November di
Kemarin Tangerang. Tangerang sudah, Depok. Nah, untuk Depok, untuk di bulan November masuknya di halaman kedua ya, di halaman kedua. Ini masih cukup oke lah untuk halaman 2. Nah, nanti kalau ada masuk di luar halaman 3, misalnya di atas 3 ya, misalnya munculnya di sini, nanti kita akan belajar bagaimana bisa terdorong masuk ke halaman 1 Google. Nah, seperti itu teman-teman, silakan berkomentar atau yang perlu didiskusikan atau ditanyakan sebelum saya masuk ke caranya, supaya teman-teman juga lebih memahami lagi apa yang saya sampaikan ini. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Apakah cukup menarik untuk kita belajar lebih lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Ada yang mau chat atau yang perlu ditanyakan teman-teman? Tidak. Pengen tahu apalagi kira-kira terkait dengan pencarian di Google ya teman-teman. Karena ini seperti ini juga contoh. Oke, saya akan perlihatkan lagi ya teman-teman, supaya tahu gitu ya. Ini yang daerah Cikarang ya, misalnya ya, daerah Cikarang. Ini sebetulnya masuk ke halaman 1 atau enggak sih gitu loh Pak. Betul. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Cikarang ya, masuk juga saya di website yang punya saya ya. Ini juga nih. Nah, ini masuk ya teman-teman ya. Paket umroh terbaik Agustus sekarang ya. Ya, untuk wilayah Cikarang ya, masuk juga gitu teman-teman. Jadi prinsipnya gini teman-teman. Kita ini mau ingin jualan, ingin mengenalkan umroh di bulan ke customer. Tentunya dia tuh yang menjadi pertanyaan, paket apa sih yang ada di bulan Agustus gitu. Sehingga nanti kontennya tuh seperti ini kan, ada jadwal-jadwalnya gitu loh. Jadi di nanti sebetulnya ada tambahan eh, di konten atas ya, di konten atas. Jadi oh ya, ini namanya kata kunci abadi teman-teman ya, atau ini yang disebut dengan eh, konten abadi. Jadi akan selalu digunakan di setiap Agustus di daerah wilayah Cikarang. Tapi nanti ininya akan dibuat lagi teman-teman. Akan dibuat lagi paket-paketnya. Ya. Kita akan belajar di week 3, 4, 5 itu belajar konten atas. Jadi nanti akan dimasukkan uh, layernya di sini juga nanti ya. Gitu. Karena untuk kata kunci yang bulan Agustus untuk daerah orang yang wilayah Cikarang pengen tahu itu bisa uh, masuk ya ke ke di pencarian seperti itu. Begitu juga kalau untuk yang ini ya teman-teman, yang apa namanya tadi, properti ya, yang properti juga sama intinya. Nanti bisa bisa di di apa dilihat lagi ya, untuk yang seperti ini ya. Coba saya cari jual rumah minimalis Bekasi. Kata jual apakah masuk ya? Nah, kalau misalnya di sini tidak masuk ya teman-teman ya, kalau di sini tidak masuk itu nanti kita akan melakukan proses CEO lebih lanjut ya teman-teman.
ada proses. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebagai basicnya, ini nanti teman-teman belajar tentang lembaran kerja ya. Lembaran kerjanya seperti ini nanti akan diberikan secara free ya untuk teman-teman praktek. Terus juga ini notepad seperti ini ya. Jadi yang saya ingin sampaikan ini yang ketiga ya, cara membuatnya seperti apa, bagaimana sih gitu loh. Ini yang kedua adalah prompt untuk kita masukkan ke ChatGPT. Yang berikan gambar ya. Kita akan menyiapkan gambar-gambarnya. Menyiapkan gambar-gambarnya seperti ini ya. Nah, ini nanti ada gambar sebanyak 200 di mana ini nanti masing-masing dikasih kata kunci seperti ini ya. Masing-masing ada kata kuncinya. Jadi gambarnya dikasih nama ya, teman-teman ya. Gambarnya dikasih nama sesuai dengan judul. Itu termasuk ini di gambar ini juga ukurannya kurang dari 100 KB ya, kilobyte, kurang dari 100 kilobyte. Bisa diperhatikan ya, kurang dari 100 kilobyte supaya ringan dan apa namanya friendly ya, friendly. Nah, itu persiapannya teman-teman. Jadi persiapannya sekali lagi perlu persiapkan satu notepad berserta kata kuncinya ya kan, berserta kata kuncinya. Yang kedua adalah notepad, ada promptnya. Yang termasuk ChatGPT-nya juga kami sudah siapkan seperti ini nanti ya. ChatGPT-nya berikutnya adalah gambar tadi sudah. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah cukup simpel, teman-teman. Ini saya hapusin dulu supaya tidak terlalu banyak. Ya, teman-teman. Nah, caranya adalah kita buka ya admin panel ya seperti ini. Kebetulan ini udah masuk ya. Nah, sekarang jam 14.28. Kira-kira selesai jam 14 berapa gitu ya. Jadi caranya master, terus pilih produk plus. Nah, ini saya sudah bikin nanti di tempat saya aja. Nah, ini saya akan buat kata kuncinya ya, kata kuncinya. Nah, ini karena contoh, saya akan buat lagi di sini, teman-teman. Misalnya ini biaya umroh, di Agustus sudah, Bandung misalnya, Jakarta Timur di bulan November ya. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Tinggal di copy ya. Masukkan ke sini. Terus kita buat ininya teman-teman. Namanya kita ganti ya. Sorry. Nah, namanya harus sama. Namanya harus sama. Copy, paste sudah. Ke gambar sekarang. Copy, paste ya. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Nah, masuk ke gambar, kita tinggal kopas. Nah, ini akan muncul dia umroh November Jakarta Timur. Open. Ya. Nah, sekarang baru ChatGPT. Nah, ChatGPT kita harus siapkan prompt-nya. Prompt-nya seperti ini, teman-teman. Prompt-nya seperti ini. Tinggal ganti judulnya tadi. Yang ini nih. Ctrl V. Dia umroh November Jakarta Timur. Saya jelaskan
Ini artikel ini susunnya adalah sebagai berikut: 900 kata dengan kata kunci biaya umroh ke Jakarta Timur, gunakan CEO. Ketentuannya adalah menawarkan umroh yang menarik, di mana di awalnya itu sebagai kata kunci. 60% menggunakan biaya emosional, yaitu biaya bahasa yang emosional, maksudnya bahasa yang menggugah. Terus menggunakan 5 kata kunci, atau saya lebih banyak lagi ini supaya bagus. 10 kata kunci LSI di mana mengandung 5 suku kata. Ini jangan terlalu 4 aja. 4 ya, 4 suku kata yang diterapkan di H2, H3. Ada 7 alasan eh, apa namanya Mas memilih Tanur, terus 4 suku kata. Ini 4 atau 5, saya ganti 4 saja. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan, jadi ini susunan ChatGPT di mana sudah mengandung kaidah CEO. Tinggal kita masukkan ke sini, teman. Ya, tinggal kita masukkan. Kita akan membuat apa namanya konten 900 kata. Kata kunci ini terdiri dari H2, H3, dan 4. Ada LSI 4 suku kata. Ya, ini seperti ini teman-teman. Ini H1, H2, kita tinggal kopas teman-teman. Kita tinggal kopas saja. Nah, ini. Sampai sini, Ctrl C. Saya akan masukkan, sorry. Nah, ini ya. Oh, ininya, sorry. Ini saya ganti. Ininya menggunakan script. Tolong jangan menggunakan script. Kita akan mengulangi teman-teman. Tidak ada skripnya. Tadi ada skripnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, akan udah selesai. Jadi, oke, Ctrl C. Kita ulangin yang tadi. Ini hapus. Nah, berikutnya kita akan, ini juga saya hapus nih, karena ini penjelasan. Ini akan terhapus. Nah, ini yang saya maksud tadi H2 ya. Sorry, ini. Nah, H1 ya. Kita akan tulis COWA. Di sini CO baca. Yang paling akhir COWA, CO deny, CO baca. Nah, berikutnya kata kuncinya saya akan copy ya, yang ini. Nah, di sini teman-teman ya, copy, copy, copy. Ini saya buat lagi yang, tolong buatkan, copy, masukkan ke ChatGPT lagi. Ini saya jangan terlalu banyak, 10 aja. Ya. Nah, kata kunci ini saya
Saya ambil satu aja, ini yang kita butuhkan hanya satu. Copy. Nah, ini deskripsinya teman-teman ya. Deskripsi ini kalau pada saat pencarian itu biasanya muncul di Google ya. Yang munculnya kalimat ini. Ya, cashback 1 juta. Saya akan pindahkan ke ini ya, ke deskripsi. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah ini tulis SEO deny. Ini checklist, ini judul, seperti yang ini tadi judulnya, nomor WA, teksnya. Ini saya ganti teman usaha. ID, mohon informasi umroh. Ya, hapus saja. Jadi udah selesai teman-teman. Ini nggak usah diisi semuanya. Nanti ada pelajaran berikutnya saya submit. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini biaya umroh. Linknya ini. Ya. Baca, begitu klik, tertarik dia link seperti ini. Ini yang disebut dengan masuk ke WA. Ya. Ini yang disebut dengan lead ya. Nah, ini yang tadi tulisan tadi ada nih ya. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info umroh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kita melakukan proses indexing, yaitu mendaftarkan link ini ke Google ya. Mendaftarkan link ini ke Google. Mungkin kalau saya ulangin dari awal, ini saya akan buat saja sini Google Search Console. Ya. Kita klik start. Nah, jadi Google Search Console ini nanti kita akan banyak analisa ya, performanya, indeks dan seterusnya. Tapi kita tidak ke sana dulu, kita langsung ke sini, copy. Ya. Selanjutnya tes live URL sebelah kanan, ingat posisinya. Kita sedang mendaftarkan link tadi ke Google, sehingga Google akan mengindeks. Kalau udah terindeks oleh Google, insya Allah akan masuk ke halaman 1, 2, 3 Google. Nah, ini kita request ya. Request. Oke, selesai ya teman-teman. Jadi ini jam 14.39. Artinya kurang lebih 11 menit saya bicara sambil menjelaskan, sambil membuat konten. Jadi sekitar 11 menit teman-teman. Nah, ini akan saya masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini linknya saya masukkan ke sini. Terus tadi dari sisi jam, ini tanggal 12 bulan, jamnya jam 14.39. Sebenarnya yang ini ya. Kalau yang ini sih sekitar 38. Dan ini semua sudah masuk ya. Jadi, nah, untuk mencapai 200, pengalaman teman-teman, ini tanggal 28 Februari, ini awalnya bikin tanggal 24 ya. Jadi kurang lebih 10 hari bisa menyelesaikan membuat link seperti ini nih ya, sampai 200. Demikian sharing yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman kalau bagi yang ingin praktek, nanti konsultasi dengan Pak Teja untuk kami menyiapkan bahan-bahan teman-teman jika ingin langsung praktek. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Ada harapan saya teman-teman praktek dulu, baru minggu depan kita mengikuti belajar berikutnya sambil yang belum praktek ya nanti kita akan coba untuk
mengguide juga teman-teman yang ingin praktek di minggu depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Teja. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Masud. Ada yang mungkin mau bertanya atau komentar aja ya, kira-kira apa sih yang eh, dalam benaknya Kak semua terkait pembelajaran ini gitu ya. Nah, bebas ini ya komentarnya, silakan. Bahkan kalau ada masukan yang ngebangun, kami siap kok ngedesain, redesain atas usulan gitu ya dari yang ada. Karena apa? Karena sudut pandang para pembelajar ini kami juga butuh gitu ya. Yang mana yang paling efektif gitu ya, paling produktif supaya betul-betul masuk. Karena kurikulum yang kita desain ini kurikulum betul-betul kurikulum teknis gitu ya, yang standar terukur. Padahal biasanya kebanyakan para siswa itu pengennya ini betul-betul jadi cuan, gimana caranya gitu ya. Nah itu juga bisa nanti kami. Kalaupun memang mau jadi cuan, kemarin mungkin udah sedikit saya spill ya. Artinya gini, ini kalau belajar kelas teknis nanti ya, ini kan masih sampling nih dari Pak Masud ya, pembelajaran kelasnya adalah begini, gini, gini, gini gitu ya, termasuk seluruh proses gitu ya, apa yang dipelajarin, apa manfaatnya, sama nanti kita akan jadi apa gitu ya. Nah, kalau memang nanti poinnya langsung mau jadi cuan gimana, gampangnya gini, kalau nih minggu depan ikut, terus praktek seminggu full gitu ya, cukup sejam atau 3 jam yang disiapkan, praktekin apa yang udah dipelajarin kemarin gitu ya. Nah nanti dalam minggu ke depan itu udah ada cuan yang bisa didapatkan gitu ya. Cuannya kayak apa? Ya paling mudah karena biaya atau produk yang mungkin bisa kejangkau itu adalah produk digital, udah bisa jualan produk digital gitu ya. Karena kalau produk kayak properti dan travel kan butuh cost gitu ya, butuh pendekatan, butuh apa namanya engagement dulu gitu ya. Kalau pengen umroh kenapa sih nih gitu ya, atau pengen beli rumah, wah pasti lebih lebih perhitungan lagi tuh, karena rumah itu ini kalau buat saya rumah itu sama kayak nyari pasangan. Kenapa? Karena itu akan kita tinggalin sekali untuk selamanya gitu ya. Nggak kepengen beli rumah terus dijual terus beli lagi gitu, nggak gitu ya. Nah itu pasti butuh effort yang beda dengan kalau jual barang digital. Barang digital itu harganya nggak semahal harga rumah, jauh jauh banget gitu ya. Jualannya harganya pun ada yang bisa diecer gitu ya, atau bisa dicicil. Tapi ada juga yang mahal yang sampai jutaan gitu ya. Kalau kita jual kelas yang kayak gini, ini juga kelasnya online offline gitu ya. Itu bisa 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 berharga eh, belasan juta bahkan puluhan juta gitu ya. Nah, atau jual yang mungkin murah, apa tuh produk digital kayak e-book gitu ya. E-book tuh harganya 100.000, kita bisa jual harganya mungkin 30.000 gitu ya, atau bisa di bawah lagi. Itu bisa bisa cepat gitu ya. Nah, e-book apa yang terlaris, nah nanti kita bisa cari cek gitu ya. Nah, yang penting semua komponen pendukung untuk ngebuat digital content, teman-teman ada. Pertama yang secara fisik ya, laptop atau komputer dan handphone. Nah kemudian mungkin yang apa namanya softwarenya tuh berkaitan dengan ininya ya, aplikasi-aplikasinya yang pendukung kayak ChatGPT gitu ya. Terus juga mungkin nanti karena tadi udah di-spill sama Pak Masud, kayak nanti juga akan bisa nge-link gitu ya ke IG, ke Facebook gitu ya, ke TikTok dan lain sebagainya. Ya tentunya aplikasi-aplikasi itu juga dibutuhkan gitu ya. Nah, terus juga cara-caranya itu harus ada. Harus ada kenapa? Karena pendukung kesemuan satu konten yang maksimal gitu ya, yang bisa ngedatengin lead sampai datang cuan gitu ya. Nah, datang cuannya ya beragam gitu. Kalau yang kecil-kecil gitu ya, e-book harga 30-an ribu kan dijual bisa sehari bisa 1, 2, 5, 10, 20 itu bisa kalau produk-produk digital ya. Tapi kalau rumah kan nggak mungkin ya. Wah, ya alhamdulillah kalau sebulan bisa jualan sampai 10 gitu ya luar biasa ya. Tapi kalau sampai sehari bisa satu aja itu udah bagus banget gitu ya.
Nah, ini desainnya ini memang untuk menciptakan teman-teman menjadi digital content yang profesional, bisa ngelakuin sendiri, bisa ngejalanin sendiri, semuanya sendiri. Kita itu udah punya asisten, semua orang tuh udah punya asisten. Siapa asistennya? Ya ChatGPT nih saat ini ya. Sebetulnya yang lain ada nggak? Ada yang lain ya. Kayak Gemini ada gitu ya. Di WA juga ada Meta, terus juga ada DeepSeek gitu ya. Ada banyak. Ini bisa dijadiin asisten kita ya. Nanya apa? Nanya apapun, nanya apapun. Mereka itu AI yang punya kecerdasan 300 kali lipat kecerdasan tertinggi manusia. Jadi kita manfaatkan gitu ya. Nah, ini banyak. Tadi Pak Masud nanya kan apa namanya ada konten yang masih script gitu ya. Script itu kan nanti untuk bisa bikin jadi kayak aplikasi gitu ya. Nah, cuman karena kita nggak butuh script gitu ya, kita butuhnya redaksi narasi atau tekstual gitu ya. Kita minta koreksi dan dia bikin lagi cepat gitu ya. Itu kayaknya nggak sampai 1 menit udah jadi ya tadi Pak Masud ya. Nah, kayak gitu gitu ya. Secepat itu ya sekretaris kita ngerjain itu. Nah, ini yang nanti akan didorong ya. Secara hard skill-nya nanti teman-teman juga akan dapat kompetensi ini gitu ya. Dan kalau hard skill ini, lebih lebih mahal lagi harganya. Secara profesional. Contoh orang mau bisa jago ngomong kayak Tung Desem, kayak Mario Teguh mungkin ya, kayak siapapun itu mahal biayanya. Nah, nanti di sini kita kasih gitu ya. Tapi yang kontennya khusus ke digital konten ya gitu ya, untuk kondisi itu. Nanti akan ada kelas-kelasnya. Kemudian tadi ya secara kompetensi kakak-kakak untuk bisa mendesain ini semua itu apa namanya udah dibuatkan gitu ya. Mau yang kelas percepatan, mau yang standar kayak yang sekarang 3 sampai 6 bulan ini. Kalau pemasuk tadi malah butuhnya 2-3 bulan udah cukup gitu ya, 2-3 bulan udah cukup. Tapi karena nanti kita eh, perlu seleksi ya, seleksi ini lebih kepada mengukur teman-teman udah pada porsi kompeten ya sebagai online sales dan marketing. Itu sih poinnya ya, bukan bukan mau jadi acuan wah memang standarnya kayak gini enggak. Ya, kita pengennya itu. Kalau udah sampai situ udah cukup gitu. Bisa lebih cepat, bisa 2 bulan seperti standarnya Pak Masud, atau bisa lebih cepat lagi, cuman sebulan pun bisa. Nanti kita akan cek gitu ya dari hasil konten yang dibuat. Kalau tadi teman-teman atau cek, nanti juga akan bisa dicek ya, eh, apa namanya link dari temanusaha.biz.id. Nah, itu para peserta kelas kita gitu yang udah berjalan dan sekarang dia udah punya kompetensi sendiri, udah bisa jalan sendiri gitu ya. Cuman tergantung dianya sendiri. Kalau dia mau ngembangin, ini konten akan terus apa namanya bisa dikembangkan ya. Terus satu hal nih, kalau sampai pada target yang disebutkan Pak Masud, misalkan bisa bikin sampai 1.200 konten, kita akan kasih kompensasi yang baik buat teman-teman ya. Bisa dapat domain yang gratis langganan gitu ya, 3-6 bulan atau sampai setahun. Nah, domain ini bisa jadi milik sendiri. Domain itu kayak apa sih? Kayak tadi tuh teman usaha .biz.id atau kayak Pak Masud punya apa namanya Bogor Property atau apa gitu ya. Nah, itu punya domain sendiri. Sama seperti punya mall sendiri gitu ya. Punya marketplace sendiri yang itu bisa diisi, bisa dijual gitu ya. Yang harganya kalau misalkan ngisi link itu atau ngisi subdomainnya tuh bisa sampai 1.000 ya. 1.000 kalau dijual misalkan satu domain, subdomainnya itu harganya 10.000, itu murah banget 10.000 ya. Dijual 10.000 kali 1.000 udah 10 juta. Jadi eh, ini ya apa ini pencerahan yang kayak gini yang mungkin teman-teman nggak sadari ya bahwa banyak potensi yang bisa kita kelola kalau kita jadi digital creator gitu ya. Khususnya di berbasis website ini gitu ya. Apalagi nanti kalau nyenggolnya sampai yang lebih detail ke aplikasi ya, ke IG, ke Facebook, ke TikTok, ke media-media sosmed lain. Dan satu catatannya, bahwa semua desain ini yang organik. Yang organik itu yang kita punya reguler, nggak perlu pakai berbayar gitu ya. Tadi bisa masuk ke dalam halaman 1 di Google, ranking lawan kita tuh yang sponsor loh.
yang berbayar semua, dan bayarnya mereka mungkin nggak nggak murah gitu ya, tapi kita bisa ada di halaman satu. Kebayang nggak? Kita punya outlet, punya toko digital gitu yang bersaingan sama orang yang berbayar, toko-toko itu berbayar, sementara kita gratis gitu. Gratis itu belajarnya gratis, caranya gratis, modelnya gratis, semuanya dibuat gratis gitu, tapi punya tokonya di situ. Nah, ini mungkin nggak kebayang sama teman-temannya. Nah, ini yang sedang kita distribusi. Kalau tadi saya cerita model mitra profesional ya kayak teman-teman nih. Kalau teman setuju nanti jadi mitra profesional kami, ini akan dididik terus, dikasih pembelajarannya sampai 3 atau 6 bulan ya standar dari perusahaan PT TBS. Pak Masud lebih cepat lagi 2-3 bulan gitu ya. Nah, kalau emang ya oke, nanti kita akan punya kontraknya untuk mendukung atau mengamankan semua kompensasi atau benefit yang diterima gitu ya buat teman-teman. Nah, nanti ke depannya kalau mau profesional kita akan lepas, kita akan kasih semua ini loh secara profesional bisa menghasilkan sama seperti PT TBS gitu ya. Kompensasinya 100% diterima oleh teman-teman gitu. Nah, itu istimewanya di sini. Jadi jangan pernah berhenti gitu ya belajar ini karena nanti banyak insight yang membangun kompetensi secara soft skill dan hard skill gitu ya. Kalau dapat 2 itu, udah luar biasa gitu ya. Mau bikin kayak apa silakan. Dan model-modelnya, contoh-contohnya ini didistribusi seperti sekarang gini, belajar, praktek, bahkan bisa langsung implementasi, jualan dapat cuan gitu ya. Belajar, praktek, implementasi, jualan dapat cuan. Gitu terus. Udah itu aja sih yang dilakuin. Jadi sepanjang pembelajaran sebetulnya udah bisa menghasilkan ya sesuai dengan hasil kakak-kakak semua gitu mungkin. Ada pertanyaan silakan atau komentar. Mau nanya di ini juga nggak apa-apa ya. Di sini kan udah ada apa namanya ada yang komen ya Kak Fiona ya. Nah, ini Pak boleh di-share kurikulumnya. Oh ya bisa nanti ini ya Pak Masud nanti akan dikirim. Via email atau WA mungkin nanti ke WA aja ya. WA. Kalau email juga bisa sih bisa nanti. Kalau yang ngirim email nanti kita kirim. Gitu. Ada lagi mungkin silakan pertanyaan di chat juga kalau nggak itu kalau toh langsung raise hand atau langsung aja ini kan nggak banyak orang ya bisa langsung open mic terus langsung nanya ke saya boleh ke Pak Masud silakan. Taviona nih yang aktif silakan mungkin ada yang masih penasaran mau ditanyakan. Saya mau nanya Pak sama Willy. Silakan silakan Willy. Oke, jadi saya sih lebih ke gini. Mungkin minggu ini kita dikasih tugas ya dengan bikin artikel tadi ya konten ya istilahnya kan mungkin Ya. buat seminggu ini. Dan ternyata misal nih kan kita masukin tuh ya, kita posting dan sebagainya, kemudian nanti masuk ke Google Console tadi dan hasil misalnya dan ternyata misalnya ada orang yang klik gitu loh ke kita. Ya. Ya. Nah, itu nanti kan nyambungnya langsung ke WA kita nih. Pengen Iya, nanya. Nanti betul. kan ada materi yang harus saya tahu tentang Mm-mm. si umroh ini misalnya atau si Iya, properti ini gitu kan. Yang Iya. memang kita istilahnya lagi belajar tapi ternyata mungkin rezeki ya misalnya hoki kita lagi dapat nih ternyata ada yang ngait gitu kan. Ada yang Iya, nanya iya. call. Nah, itu gimana Pak misalnya? Oke, baik. Wah, ini pertanyaan bagus nih, luar biasa nih. Nah, kemarin kan pernah disampaikan, ditanya, apa nih punya sosial medianya gitu ya. Kan ada nyebutin rata-rata 4 nih, rata-rata 4 memang karena butuhnya 4 aja. Ada WA sendiri ya, jadi sama WA nih bisa 5. Terus juga ada Facebook, ada TikTok, ada IG, satu nih yang nggak tahu, Telegram. Yang jarang orang nyebutin Telegram. Telegram ini media informasi atau dokumentasi komunikasi untuk semua produk kita. Ya, jadi di Telegram nanti tinggal diklik dibuka aja TBS LC gitu ya, TBS LC 1 gitu ya. Nah, nanti di situ ada produk-produknya. Nah, produk-produk ini berhubungan dengan semua produk, tapi yang sekarang fokus di produk-produk 3 tadi ya, 3 departemen kami tadi ya, 3 departemen kita, ada digital kreatif, ada tour travel, ada properti gitu ya. Nah, nanti dari produk ini tinggal disampaikan. Tapi catatannya gini ya, kakak semua. Sebetulnya produk yang kita siapkan karena kita ini
perusahaan konsolidator bermitra dengan banyak partner gitu ya. Nah, partnernya ini properti, banyak partnernya, ya partner secara agensi atau partner personal gitu ya, yang memang jual rumah second atau rumah baru, dia memang jualan rumah, dia bikin rumah dijual gitu ya. Nah, jadi pilihannya banyak, makanya Pak Masud tuh ngedesain kontennya umum gitu ya. Umum tuh maksudnya jual paket umroh Agustus Depok gitu ya, itu kan umum gitu ya. Umum artinya paketnya nggak disebutin gitu ya. Terus juga secara Agustus nggak ditetapin tanggalnya kapan. Nah, kita punya pilihan-pilihan itu ya. Pilihan paketnya umrohnya apa, pilihan tanggalnya juga ada. Nah, nanti itu wajib dikomunikasiin di awal sebelum ngasih produk, sambil nanti searching di Telegramnya. Kalau nggak ada, langsung konfirmasi ke kami, langsung ke Pak Masud. Pak Masud ini kebetulan ya tadi udah nyebutin megang 3 ya, beliau manajer 3 nih. Digital content, sama properti yang utama. Terus juga menjadi PO, POA untuk properti gitu ya. Nah, properti nanti backupnya saya. Jadi dari produk-produk yang mungkin dia tanyain nggak ada, tanya ke kami ya. Karena nanti kami bukan bisa ya, dari mitra-mitra yang ada bisa nyiapin paket program sesuai dengan umroh pilihannya calon customer kita. Atau kalau di properti, karena properti kita banyak ya, sejawa itu ada seratusan properti yang udah disiapin gitu ya, baik itu perumahan maupun rumah gitu ya, rumah second maupun rumah baru gitu ya. Nah, itu tinggal ditanyain gitu ya, dia mau yang seperti apa. Kalau rumah mungkin konsennya sebetulnya dia nyiapin budget berapa gitu. Jangan dikasih budget perumahan di atas 1 miliar, dia nyiapinnya yang ratusan juta gitu. Pasti nggak akan mau dia. Atau kebalikannya, dia udah nyiapin miliaran, ditawarinnya yang ratusan juta. Ya, ini rumah apaan, saya nggak cocok, pasti gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, digali, begitu dapat, ketemu, udah. Itu akan lebih mudah gitu ya, mudah dapat closing-nya. Nah, itu catatan. Nah, terus kayak pengen tahu digital gitu, kalau yang cuma pengen kenal-kenal doang, ya udahlah, kasih aja yang gratis, pasti yang gratis. Nih, kalau mau tahu digital, nah nanti kita kasih link-nya itu. Dia suruh belajar aja, tapi belajarnya sama mitra kita itu, sama mitra kita. Nah, jadi nanti mereka belajar, oh begitu tahu manfaatnya, dia akan konfirmasi ke kita untuk bergabung dengan kita. Nah, poinnya adalah seluruh informasi produk itu ada di Telegram, tapi nanti juga akan ada edukasi terkait produk sendiri. Pak Masud gitu ya, Pak Masud ya, terkait umroh ya. Nanti Pak Masud bisa ngasih informasi produk dari setiap umroh yang kita nanti tawarkan ya, Pak Masud ya. Betul, Pak. Jadi nanti pembelajaran pengetahuan produk ini di luar materi ini nanti khusus terkait dengan belajar produk. Supaya juga kan nanti ada belajar terkait di medsos yang tadi juga sudah disinggung. Kita juga ada materi itu nanti di week ke-4 kalau nggak salah. Jadi bagi yang mengikuti semua nanti dilengkapi dengan pengetahuan produknya. Itu sih jawaban sementara saya ya. Gitu kira-kira Kak Willy ada tambahan? Mungkin Enggak sih Pak, pertanyaannya cukup atau Pak. Mudah-mudahan cukup aja ya? pas kita ngerjain tugas seminggu ini ada juga. Iya, Ada ya, berharap mudah-mudahan, gitu amin, kita. amin. Iya, Ada yang mudah-mudahan. nanya kan, Amin, siapa Bu. tahu ya. Kita nggak Amin. kelabakan juga gitu Iya, kalau misalnya. Ini setuju. ada yang nanya, tiba-tiba nanya properti, mungkin umroh Heeh, gitu kan. Kita kan heeh. bingung ya kalau nggak tahu, tapi kalau udah tahu, oh harus ke sini, at least kita, oh buka, oh ya kita pelajarin dulu lah gitu. Iya, Nggak asal bisa. jawab. Heeh. Oke. Bisa itu. Terus nanti gini ya, teman-teman, karena ini kita desain semuanya masih yang organik, yang nggak berbayar ya, nggak yang berbayar. Pastiin semua dokumentasi, sosmed dan interaksi semuanya terdokumentasi ya. Kenapa? Karena nanti begitu ke kami, ini ada kejadian mungkin di tempat lain atau itu menghindari lah ya, menghindari adanya double claim dari tim yang berbeda, gitu ya, khawatirnya. Kan kadang-kadang ini kampanyenya sama nih, Kak Willy sama Kak Fiona misalkan melakukan campaign ke satu sosial media atau sosial media yang sama gitu ya. Misal sama-sama di Facebook, sama-sama di IG atau di itu. Kan mungkin tipikalnya akan mirip-mirip gitu ya, akan mirip-mirip. Pertama datang ke saya dulu misalkan, ke saya itu saya edukasi,
qadarullah belum jodoh ke saya, baru nanya-nanya doang. Tapi udah minat gitu ya, udah minat. Berapa saat kemudian tiba-tiba nanya lagi, nanyanya ke Kak Willy. Kak Willy ternyata pas lagi jodohnya gitu ya, lagi ya jadi kepengen beli terus nanya tuh jadi gitu ya. Nah terus saya kan bingung, loh itu kan kemarin kena saya gitu ya, nanya ke saya segala macam, kenapa jadi ke Kak Willy? Nah pentingnya nanti didokumentasi ya supaya nanti kita bisa memberikan apa namanya pakem yang clear gitu ya kalau ada hal-hal terjadi kayak gini gitu ya. Jadi pastikan semua didokumentasi. Nah untuk mendokumentasi tadi ya ditanya beliau nih calon customernya kita, data-datanya ya minimal nama sama nomor handphone gitu ya. Ya kalau lebih lengkap domisilinya di mana, terus nanti nyari produknya apa. Itu buat apa ya biar tahu nanti ya karena domisili kalau umroh pasti berhubungan dengan biaya, ya, dengan biaya. Biaya orang kayak saya kan di Semarang nih domisili. Di Semarang sama orang di Jakarta, berangkatnya dari Jakarta pasti akan beda. Kenapa? Karena saya harus nambah biaya Semarang ke Jakarta balik lagi ke Semarang gitu kan. Nah, kalau dari Jakarta kan gitu. Nah, itu pentingnya. Bukan mau nanya macam-macam. Nggak perlu nanya-nanya yang punya potensi ada fraud ya, ada risiko gitu. Fraud di kita, fraud di proses, fraud di pelanggan ya. Kayak, oh saya minta nomor KTP, oh nggak boleh, jangan ya. Kalau udah jadi beli gitu ya, kita boleh mintain data itu. Kalau nggak jadi, jangan minta yang macam-macam ya. Karena nanti kita kena pelanggaran dari undang-undang IT kita ya, yang ya udah sangat terdokumentasi, apalagi kayak gini, ini kan terdokumentasi ya, nanti juga bisa kerilis di YouTube juga dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, makasih Kak Willy, pertanyaannya luar biasa, itu bagus banget. Yang lain Iya, mungkin saya silakan. mau tanya nih. Tadi Boleh, sorry silakan. saya agak late masuknya. Ini Iya, kan kita dalam masa pembelajaran berarti ya. Perlu ada iya, grup khusus nggak nih buat kita-kita nih kan? Karena kalau iya. saya aja kan itu Mm, hitungannya masih newbie lah untuk digital marketing gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya selama masa pembelajaran ada informasi yang perlu disampaikan secara keseluruhan, jadi kita seragam nih dapatnya gitu. Ya, ya. Ya, ini bagus juga nih ya. Tapi tadi udah disampaikan sebetulnya. Nanti kita akan bikinin grup ya, bikinin grup untuk angkatan ini ya, batch di sini gitu ya grupnya. Nah, nanti grupnya akan berkembang nih. Tapi khusus untuk angkatan ini kita lihat termasuk tadi ya, biar dapat sama informasinya, sama regulasinya, standarnya, biar ketika nanti ada pertanyaan juga paham gitu ya cara menjawabnya gitu ya, atau standar yang akan dilakukan seperti ini gitu. Apalagi kalau case-nya udah sampai ke dealing gitu ya. Nah, itu akan luar biasa ya, bisa nanti disampaikan ya. Jadi masing-masing akan paham kayak apa gitu. Dan pertanyaan ini kayak tadi Kak Willy nanya, Kak Fiona nanya, ini sebetulnya menjawab untuk semua orang. Jangan-jangan semua orang ini sebetulnya punya punya keinginan untuk tahu hal tersebut gitu ya. Nanti insya Allah ada grupnya. Tapi grupnya WA ya. Iya. Grupnya WA grup nanti. Gitu ya Pak Masud ya? Atau ada Iya, usulan lain Pak Masud? siap. Eh, Ibu Viola tadi ya, Fiona. Itu di chat saya sudah kirim ya Bu ya. Tapi file PDF Bu, file PDF. Silakan di-download ya. Eh, Mengenai kurikulum atau siapapun nanti yang bisa pengen lihat. Ya, Eh, tadi capture-nya juga sempat udah saya download Pak yang sebelumnya. udah download Udah. ya. Oh, Ya. iya. Oh iya Iya. iya Gak ya. apa-apa, ini saya download lagi udah saya save. Ya. Oke. Tadi Siap Pak. captionnya. Siap. Oke. Berikutnya sekali lagi ini pembelajaran secara bertahap. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa mengikutinya. Terus tadi juga nanti grup memang harus disiapkan juga karena memang ini juga ajang untuk komunikasi kita untuk proses pembelajaran maupun proses ketika ada problem-problem yang muncul. Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa kita jawab nanti juga lebih detailnya di lewat grup ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Teja. Oke. Baik, terima kasih. Ini waktunya mohon maaf melebihi 5 menit dari jam kita. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Kalau nggak ada, saya pikir cukup gitu ya. Nah nanti kita akan strike di pembelajaran ini ya. Artinya harapannya bisa mulai tepat waktu di
13.30 sampai jam 15 gitu ya. Ini kalau untuk tim-tim pertama. Tapi kalau nanti untuk selanjutnya kelasnya pagi ya, untuk kelas teknis itu pagi di jam 10 sampai jam setengah 12 gitu ya. Linknya sama, cuman bisa dibukanya di jam itu, nggak bisa lewat di luar jam itu. Jadi kalau kakak nanti lewat di jam itu atau sebelum jam itu nggak bisa masuk gitu ya. Nah nanti pastikan aja ikut rutin di setiap Sabtu yang pagi itu kelas teknis gitu ya untuk pembelajaran ini jam 10 sampai setengah 12, yang siang jam setengah 2 sampai jam 3 gitu ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup nanti ya berinteraksi, jangan khawatir gitu ya. Dan kelas ini apa namanya kalau ada yang ngasih linknya nggak ada masalah buat kami ya. Cuman yang terdokumentasi adalah tim-tim yang sudah meregister ke kami gitu ya melalui Jobstreet atau media iklan yang lain dan datanya juga sudah terdokumentasi. Insya Allah kita memberikan kompensasi maksimal buat tim yang sudah terdokumentasi. Kalau ada yang cuma mau ikut-ikutan ya nggak bisa. Nanti harus konfirmasi dulu ke kami. Kalau ada, karena kemarin ada yang nanya, boleh nggak ngajak teman? Boleh aja, tapi minta tolong biar prosedurnya ikut dengan yang standar, jadi masuk aja dulu ke link atau informasi rekrutmen hiring yang ada di tempat kami gitu ya, biar ini lebih. Begitu mungkin. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak kakak-kakak semua. Kalaupun ada, nanti grupnya akan segera kita bikin. Nah, nanti bisa berinteraksi di grup. Silakan apapun yang ditanyakan terkait yang informasi udah di pembelajaran atau yang belum ada. Gitu. Mungkin sebelum ditutup, Pak Masud, masih ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Udah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Baik, terima kasih. Baik kakak-kakak semua, terima kasih banyak ya. Nanti para peserta yang hadir di sini kita akan undang masuk ke grup gitu ya. Nanti silakan berinteraksi. Di grup itu udah ada informasi-informasi yang tadi disampaikan ya dari kurikulum gitu ya. Kemudian pembelajarannya, materi yang sekarang ini presentasi untuk kakak-kakak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.